Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, nuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Bukan, itu pasti bukan. Saya nggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu. Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik. Jadi tidak ada masalah. Bung Anies sudah dicalonkan secara resmi, dideklarasikan, keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Bung Anies untuk memutuskan, kan? Waktu, timing yang tepat, sambil melihat-lihat, bukan hanya Mas Anies menjadi calon, ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar, ya kan? Sebagai ilustrasi aja, kawan-kawan barangkali bisa memahami. Yang pertama sekali dideklarasikan sebagai capres ya, Anies Baswedan. Nggak ada salahnya juga, Bung Anies juga barangkali memikir-mikirkan bisa aja memberikan kesempatan pada kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu wapresnya, bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin Mas Anies akan segera mencalonkan. Jadi kemungkinan ini masih terbuka aja. Mendeklarasikan Mas Ahy jadi cawapres? Pada saya tidak ada. Kalau pada kawan-kawan yang lain, PKS misalnya, saya kurang paham. Silakan Pak. Fokus. Teman-teman namanya fokus. Ya Pak. Wah, kabel gua nggak nyampe nih. Seru nih. Mana kabarnya, baik? Oh, kabel. Sehat, alhamdulillah. Jangan maju ya. Ya. Jangan maju. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan.
Itu aja barangkali. Pak Anies tadi Bapak menyampaikan bahwa ada catatan dari Pak SBY, apa saja Pak catatan masalah yang dibahas sama Pak SBY kepada Pak Anies? Lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berkampanye ke depan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi 3 partai ini. Oke, cukup Mas, teman-teman. Pertemuan besok di mana Pak? Ya, Besok pertemuan di mana? nanti dikabarin lokasinya. Ya, Pak, boleh minta pembahasannya apa Pak? Di rumahnya. di rumah. Rumah. Sama, kita meneruskan percakapan. Jadi ini langsung 3. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan kemarin malam, kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tapi saya perlu garis bawahi teman-teman bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita, karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi itu disusun, dan insya Allah itu menjadi bekal yang luar biasa. Ya. Ada struktur tim pemenangan Pak? Nanti diumumkan. Pak Anies boleh merespon terkait manuver P3 kepada Demokrat dan PKS Pak? Kenapa? Manuver P3. Kita udah melampaui itu semua. Udah melampaui itu semua. Tetap solid ya Pak? Super. Tanda-tanda apa lagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya Sudah sudah cukup. satu nama dan mengurutnya berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah solid. Kita udah bicara lebih jauh. Dari 3 partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Anies sudah kantongi gitu Pak? Oke, gitu ya. Terima kasih. Thank you. Pagi, Pak Anies. Assalamualaikum Pak Anies. Salam. Wih, pada sarapan bubur ayam ya tadi? Gimana? Enak? Bapak udah sarapan belum Pak? Tadi kita di dalam ini menikmati kopi jahe tadi. Kopi rempah. Gahwa. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak 2 malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan pagi ini dengan Ketua Majelis Syuro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, dan memiliki kesepakatan tentang arah, langkah, strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama. Kemudian kami perlu sampaikan ada penekanan dari percakapan tadi mengenai bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kita ikhtiarkan
melakukan perubahan untuk persatuan, itu benar-benar menghasilkan persatuan. Karena unsur utama untuk kita bisa menghadirkan perasaan persatuan adalah perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, yang itu akan membuat kita memiliki ikatan yang kuat sebagai sebuah kesatuan bangsa. Kemudian tadi beliau menekankan pentingnya kita saling support, saling dukung, saling topang, dan ini benar-benar menjadi pesan. Senang sekali bahwa tim 8 telah mencerminkan komunikasi yang setara, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang akrab, dan persaudaraan yang sangat kuat. Jadi beliau menekankan sekali pentingnya saling support. Keberhasilan yang diraih harus menjadi keberhasilan bersama dan perjuangannya bukan hanya pada aspek eksekutif tapi juga pada aspek legislatif. Jadi kita semua merasa dapat energi baru pagi ini dari beliau Ketua Majelis Syuro, dan harapannya kita akan bisa bergerak lebih baik, lebih sistematis untuk kedepannya. Itu sih pertemuannya tadi. Selain kita mencicipi kopi yang sangat enak tadi pagi. Dan roti tuna. Oke. Emang dibilangin karena nggak ngasih ke mereka, jangan dibilang gitu ya. Di sini lebih enak, kita dapat ayam juga tuh. Oke, cukup barangkali teman-teman. Itu aja. Cukup ya. Ada tambah? Tetap solid ya Pak KPP. Oh, luar biasa. Ya, jadi kalau pertanyaannya tentang solid atau tidak itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid dan tidak, sudah solid memang. Kan yang kalau bicara yang bicara tidak solid ini kan yang mempersepsikan di luar. Tapi kalau di dalam itu sangat solid. Justru karena solid itu kami tahu tidak usah banyak bicara. Tapi terus komunikasi terus saja. Ya, karena pertemuan ini terumumkan, maka jadi ketahuan kita ada pertemuan. Tapi jauh lebih banyak pertemuan-pertemuan yang tak terumumkan. Tapi bukan berarti tidak ada pertemuan, justru kita bekerja sangat solid. Dan ini dalam arti yang sesungguhnya. Jadi KPP ini insya Allah siap untuk menyongsong fase berikutnya menuju kampanye. Untuk cawapres gimana Pak? Pak, ini kan pertemuan satu-satu ya Pak, nanti bakal ada pertemuan keseluruhan nggak Pak? Pada waktunya. Sebetulnya pertemuan keseluruhan juga ada, tapi kan tak terumumkan. Oke, Pak Anies. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.